Setelah menikah, seorang laki-laki akan mencintai istrinya yang baru. Dan perhatian pada anak pertamanya akan berkurang. Malahan bisa-bisa dia tidak akan menyayanginya lagi. Seharusnya dia melihat kalau kamu tuh nggak suka sama saya. Dia pasti udah mikir yang enggak itu. Iya, Ayah terus ngomong apa nih sama dia? Kasih ini ke dia. Bilang kalau tadi kamu abis nyabut beling ini dari kaki saya. Cepetan, kasih. Ayo, cepat. Cepat. Alia, kenapa kamu nangis? Papa nggak tahu kenapa saya nangis. Kenapa Papa kayak gitu sama Tante Rika? Kayak gitu gimana? Papa udah mijitin kaki perempuan yang bikin hidup kita hancur, Pak. Udah, Papa nggak usah ngejelasin apa-apa. Saya udah tahu semuanya. Papa sama kayak semua laki-laki. Gampang tergoda dengan perempuan lain. Sekarang Papa lebih peduli terhadap mereka daripada saya. Sudah ngomongnya? Atau ada lagi? Saya tahu, Pak. Papa udah nggak sayang lagi sama saya. Saya udah gak ada artinya lagi di mata Papa. Saya sendirian, Pak. Saya sendirian. Alia. Papa kenapa? Papa nggak kenapa-napa. Papa cuma ingin menjelaskan supaya kamu tidak salah pengertian. Ini. Beling ini menancap di kaki Tante Rika. Dan Papa berniat hanya untuk menolongnya. Hanya itu. Tapi kamu melihat seolah-olah Papa sedang memijit kaki Tante Rika. Itu nggak benar, Alia. Papa ngerti. Kamu masih mengingat-ingat kekejaman mereka sama kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menolong yang orang sedang kesusahan. Yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Apa pernah Papa mengajarkan kamu untuk berbuat jahat sama orang lain? Tidak pernah kan? Alia, Papa ini setiap saat cinta dan sayang sama kamu. Pak, maafin saya, Pak. Maafin saya karena udah ngeraguin cinta Papa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu.
Siapa yang barusan nelfon aku? Siapa, ha? Ramon. Ramon! Si rambut landak itu udah bangkit dari kubur. Hah, sayang jangan bilang sama mama kalau kiamat itu udah datang, sayang. Mama pikir urusan kita dengan dia tuh udah selesai. Ngapain coba? Tiba-tiba dia hubungin kamu. Hah? Sayang, dia ngomong apa aja? Ngomong apa aja? Gak banyak sih, Ma. Aku nggak akan ngebiarin dia ngomong banyak-banyak. Soalnya aku nggak pengen dia jadi tambah berani. Makanya aku langsung cepet-cepet putusin teleponnya. Aku bener kan, Ma? Ya pasti bener lah. Sayang, harusnya kamu biarkan dia tuh untuk ngomong. Mama tuh gimana sih? Coba sekarang Mama jawab. Siapa yang udah mau ngancurin hidup kita? Ramon kan? Jadi sekarang ngapain juga aku harus ngomong sama dia? Sayang, kamu tuh udah bener-bener idiot apa? Ha? Kita tuh harus cari tahu kenapa tiba-tiba si rambut anak itu hubungin kamu. Dengar. Kamu dengan teman-teman kamu harus deket kan? Nah, dengan musuh kita tuh harus lebih deket lagi supaya kita bisa tahu apa rencana mereka, apa persiapan mereka. Hah? Gimana sih? Oh iya ya, Ma. Bener juga sih. Bener juga sih. Sayang, Mama tuh udah banyak berkorban sampai kita nih bisa begini. Hah? Jadi ingat, kalau si rambut meledak itu nelpon lagi, kamu harus cari tahu apa maunya dia. Hah? Si rambut meledak itu udah bangkit dari kubur, sayang. Ini bahaya. Bahaya. Kita siaga 2. Kita harus bersiap-siap. Juga Toeng. Hah? Sayang, kita nggak boleh lengah. Alia, papa kamu tuh makin kolokan aja. Minta dipijit lah sama Siska. Barusan minta disiapin makanan. Pas makanannya taruh di atas meja, mintanya dianterin ke kamar. Dan maunya kamu yang anterin. Ya udah deh, tapi saya beresin ini dulu, Tante. Dia udah mau keluar. Cepetan, siap-siap. Sorry, Al. Gue nggak sengaja. Kamu bohong. Beneran, sumpah nggak sengaja. Jangan sumpah-sumpah. Dosa tahu. Aku tadi lihat sendiri. Kakak kan yang nyenggol ke Alia. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Ini, Pak. Aku nggak sengaja nyenggol Alia, tapi Olivia bilang aku bohong. Olivia nggak bohong, Pak. Siska emang sengaja nyenggol saya. Al, gue udah nyoba bersikap baik sama lo. Tapi kenapa sih lo selalu ngelempar fitnah ke gue? Siska, kamu tuh harus tabah, sayang. Biar bagaimanapun juga, kita nih numpang di sini. Jadi nasib kita tergantung dengan Alia. Jadi jangan kalau kamu... Kenapa selalu saya yang dipojokin? Tante nggak lihat apa yang dia lakuin. Dia sengaja nyenggol saya. Siska, kalau kamu tidak mau dilempar ke jalanan, jangan bicara. Biar gimana pun juga, kamu tuh tetap aja salah. Kita tuh harus tabah, sayang. Kita tuh harus tahu diri. Loh, kok jadinya kayak gini sih, Kak? Anak kecil. Kamu jangan lancang ya. Ini bukan urusan kamu. Pak, Olivia nggak salah. Ini semua cuma sandiwara mereka. Papa jangan percaya. Cukup! Papa sudah melihat dan mendengar semuanya. Ini memang rumah kita. Tapi mereka juga keluarga kita. Mereka sudah berniat untuk berubah. Tapi kamu tidak memberi kesempatan. Mulai detik ini, kamu juga harus berubah. Kamu harus menerima mereka dengan baik. Halo? Halo. Lu jangan matiin telepon gue kalau gue lagi ngomong. Iya, sorry waktu itu gue...
Anak-anak udah pada nunggu tuh. Dipikir dia hebat ya. Anak-anak, kita mulai dari sesi pertama ya. Ayo pemeran utama pria dan pemeran utama wanitanya maju ke depan. Latihan ini awalnya pasti lancar, tapi belakangan pasti bakalan berantakan. Emang kenapa? Soalnya di awal-awal dialog, Ferdi harus marah-marah sama bawang putih. Dan itu pas banget. Tapi di akhirnya mereka harus kelihatan kayak orang pacaran. Lihat aja gimana jijiknya Ferdi ngeliatin bawang putih. Mulai. Saya udah muak sama kamu. Kamu pembohong. Cinta kamu cuman kamu ucapkan lewat mulut, tapi bukan dari hati. Demi Tuhan, saya nggak bohong. Saya nggak berniat kecewain kamu. Tapi keadaan yang maksa saya untuk gak nepatin janji saya. Kalau kamu emang percaya sama saya, kalau kamu emang sayang sama saya, kamu harusnya percaya dan bukan menuduh saya. Kepercayaan. Kepercayaan tuh bukan bisa dituntut, tapi mesti dibuktiin. Tapi mana buktinya? Saya selalu terpojok oleh keadaan. Saya membutuhkan kamu untuk mengeluarkan saya dari penderitaan ini. Tapi yang saya terima dari kamu bukan kasih sayang dan uluran tangan. Loh, kok Ferdi tampaknya nggak sangar lagi sih? Wah, jangan-jangan. Diem lo. Kamu belum menganggap saya sebagai bagian dari hidup kamu. Karena itu kamu selalu meragukan kebenaran yang saya katakan. Sekarang saya meragukan cinta yang pernah kamu bisikkan ke telinga saya. Kamu menuntut saya untuk percaya sama kamu. Tetapi dalam nafas yang sama. Kamu ngelaguin cinta saya kan sama kamu? Saya bakal buktiin. Saya bakal buktiin cinta saya sama kamu. Stop! Apa-apaan sih lo, Fer? Siska? Apa-apaan kamu? Siapa yang menyuruh kamu jadi sutradara? Ya nggak ada sih, Bu. Tapi dialog yang barusan tuh nggak ada dalam naskah. Tidak masalah. Improvisasi tadi itu bagus sekali. Malahan nanti naskahnya akan ibu sesuaikan dengan apa yang didialogkan barusan. Tapi nggak bisa, Bu. Ntar jalan ceritanya jadi Yang jadi guru di sini itu siapa? Kamu atau saya? Saya peringatkan kalian ya. Kalian tidak boleh mengganggu latihan. Atau kamu yang akan saya keluarkan dari latihan ini. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama, aku udah nggak tahan lagi sama si Alia. Aduh, memangnya ada apa lagi sih, ha? Si Alia tuh mesra-mesraan sama Ferdi. Udah kayak hubungan mereka nggak pernah terjadi apa-apa. Aku udah berjuang mati-matian, tapi dalam sedetik usaha aku udah dihapus sama si Alia. Aku nggak bisa hidup dalam siksaan kayak gini terus. Aku mau dia pergi dari kehidupan aku untuk selamanya. Ini senjata saya untuk menyingkirkan si bawang putih itu dari kehidupan kami selamanya. Aduh, pas banget. Saya harus pergi. Ada tugas lain. Saya hanya mau mengingatkan kamu untuk hati-hati. Mereka mau apa lagi? Saya juga nggak tahu. Bisa saja mereka menyimpan minyak dekat tangga.
Atau mengelupas kabel supaya kamu kena strum. Atau mungkin juga menaruh racun dalam makanan dan minuman kamu. Iya, saya akan hati-hati. Bagus. Saya pergi dulu ya. Makasih, Putri. Udah belum sih? Udah, awasin aja dulu. Jangan sampai dia lihat kita ada di sini. Atau mengelupas kabel supaya kamu kena strum. Atau mungkin juga menaruh racun dalam makanan dan minuman kamu. Oh ya, sarapan dulu ya. Makasih, Tante. Tapi saya lagi nggak ada nafsu makan. Mama nggak ngizinin kamu pergi ke sekolah dalam kondisi perut lapar kayak gitu. Apalagi tadi Siska bilang katanya hari ini ada gladi resik buat drama kan? Papa setuju dengan mama kamu. Tapi, Pak, saya benar-benar nggak ada nafsu makan. Kalau kamu nggak nafsu makan, nggak apa-apa. Minum aja ya. Ini minuman Papa. Anak-anak, ini adalah latihan kita yang terakhir. Alia mana? Maaf, Bu, saya terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, langsung saja kita mulai latihannya ya. Ayo Alia, silakan. Alia. Panggil kepala sekolah dan cepat telepon dokter. Bahagia, rencana kita sukses. Si Alia pingsan. Guru teater baru aja nelpon. Udah boleh telepon. Dia nggak usah nyanyi pakai gitulah. Ini soal cakepan, kayak kaleng rombeng. Nggak usah banyak cincong deh. Heh. Yang penting nanti jangan sampai salah ngomong ya. Soalnya sejauh ini rencana tuh udah sukses. Ingat, jangan sampai itu guru teater curiga. Ngerti nggak? Udah bebas, tenang aja, tenang. Urusan itu kecil mah ya. Alah. Yang penting ada nggak nih? Bawel. Kakak kenapa tadi di sekolah? Kakak juga nggak tahu. Tiba-tiba kepala kakak pusing, terus pingsan. Bohong kamu. Kamu bikin malu keluarga. Papa nggak nyangka. Di belakang Papa kamu pakai narkoba. Demi Allah, Pak. Saya nggak... Diam. Kepala sekolah bilang kamu sudah harus keluar dari lingkungan yang tidak sehat. Papa setuju. Dan Papa sudah bicarakan begitu dengan Pak Brata. Begitu badan kamu enakan, kamu harus siap-siap masuk asrama. Pak. Nggak usah Papa. Papa malu punya anak macam kamu. Seorang laki-laki akan mencintai istrinya yang baru. Dan perhatian pada anak pertamanya akan berkurang. Ada apa? Tadi kalian pingsan di sekolah.
Abis itu Pak Indra marah-marah. Kamu yakin kamu gak makan dan minum sesuatu dari Rika? Saya nggak minum atau makan apa-apa, Putri. Di sekolah? Kamu makan atau minum sesuatu? Saya cuma minum minuman yang ditawarin Papa tadi pagi, orange juice. Berarti minuman papa kamu ada narkobanya. Nggak mungkin. Papa nggak mungkin pakai narkoba. Ada yang menaruh narkoba tanpa sepengetahuan papa kamu. Ada yang nyampurin narkoba ke minumannya. Sekarang keselamatan Bawang Putih betul-betul terancam. Tapi Pak Indra... Mana yang akan menjadi warnamu? Senangnya kita kayak orang kaya beneran nggak? Kita bisa bawa mobil sendiri, kita bisa shopping, kita bisa party. Hey, maaf ya, ngeganggu minggu berdua. Ngapain kamu ada di sini, ha? Mau nyelesain bisnis kita. Saya tuh udah gak ada urusannya sama kamu. Kamu tuh cuma merusak rencana saya semua. Ingat baik-baik ya. Hari nggak selamanya panas. Dan salah besar kalau kacang lupa sama kulitnya. Begitu hari berubah jadi dingin, dia akan menyesal itu semua. Dan kacang itu akan menangis karena kesombongannya. Jangan banyak ngomong kamu ya. Hah? Kamu keluar dari mobil saya atau... Mau minta tolong sama Pak Indra, hah? Pak Indra bohongan yang kamu umpetin di rumah Bawang Putih. Kalian nyoba bunuh Pak Indra kan? Terus ngeganti Pak Indra sama Pak Indra bohongan. Supaya kalian bisa ngakalin Pak Barata kan? Dan ngambil semua kekayaannya. Habis itu, Pak Indra bohongan sama Bawang Putih kalian habisin juga. Saya tuh gak membunuh si Indra. Dia itu kecelakaan, terus tato hilang di sungai. Itu aja kok. Oh, dia kecelakaan, terus kelempar ke sungai. Oke, gue percaya. Tapi gue yakin itu rekayasa lu berdua. Iya kan? Dan satu lagi, Pak Indra itu nggak hilang. Mungkin lu masih ingat sama orang ini. Saya nggak mau buang-buang waktu. Langsung to the point aja ya. Untuk keamanan lu berdua, gue mau lu ngasih gue 50% hasil rampasan lu semua. Untuk uang muka, lu sediain 400 juta. Segera. Oke? Ntar gue kasih tahu caranya gimana dan kapan. Sampai ketemu lagi. Ada apa dengan sepatu saya, Putri? Gak apa-apa. Saya hanya ingin tahu. Coba kamu pakai kaos kaki itu semuanya. Putri, mana ada orang yang pakai kaos kaki berlapis-lapis? Saya hanya ingin tahu. Coba kamu pakai saja. Putri, gimana saya mau pakai sepatu saya kalau kaos kaki saya berlapis-lapis kayak gini? Kan jadi sempit. Saya pikir juga begitu. Terima kasih ya.
Kamu mau urusan ini cepat selesai dan keluarga kamu aman? Tanda tangani ini dengan tanda tangannya Pak Indra. Gile bener. 400 juta. Iya, banyak bener nih duit. Kalau dibeliin ayam, beribu-ribu kandang dia. Ya, iya. Udah dong impinya, cepetan. Iya. Udah deh, tanda tangan aja apa susahnya sih? Iya. Tangan aja gemeteran mau nanda tangan nih duit banyak begini. Gimana ya? Mau dibeliin apa sih duit banyak begini nih? Udah deh, nggak usah kebanyakan mikir. Lihat tuh, Ma, udah kayak duitnya buat dia aja. Nih. Pegang. Nih, Cepetan tanda tangan. Terus nanti kalau Pak Berata nanya, Ayah mesti bilang apa nih? aduh, itu sih gampang. Bilang aja buat sumbangan. Kan sekarang lagi banyak bencana, ya kan? Tanda tangan di sini, nih. Cek 400 juta ini bagaikan setetes air di lautan kekayaannya Pak Indra. Kak Alia. Ada apa sayang? Tante Rika sama Kak Siska dapat cek 400 juta dari papanya Kak Bang Putih. Yang benar. Bener Kak, sumpah. Tadi aku lihat sendiri Om Indra nanya tanganin cek itu. Habis itu ceknya diciumin melulu sama Tante Rika. Sekarang terbukti kalian cuma memburu uang papa saya. Al, lo nuduh tanpa bukti. Lo bisa gue laporin ke polisi. Jangan sok suci. Kalian kira saya nggak tahu? Kalian baru aja ngerampok uang papa saya sebesar 400 juta. Segitu miskinnya batin kalian. Sekarang bilang sama saya, berapa yang kalian perluin supaya bikin kalian merasa kaya? Nanti saya mintain lagi sama papa. Kalian bingung? Karena ketahuan akal busuk kalian. Ayo bilang, berapa yang kalian mau? Tapi setelah itu kalian harus angkat kaki dari sini. Ada apa ini? Ada apa? Tanyakan aja sama Alia, Mas. Alia, Dia bilang kita ngerampok uangnya papa. apa sih kamu? Mas, ini ceknya. Mas aja yang ngasih untuk korban bencana alam, Mas. Sumbangan ini, Mas. Saya gak kuat, Mas. Dicurigain terus-menerus. Dituduh yang enggak, Mas. Saya capek. Dihina terus-menerus, Mas. Capek. Saya minta kamu tetap untuk nganterin uang itu. Alia, Papa dan almarhumah mama kamu tidak pernah mengajari kamu untuk berpikiran jelek sama orang lain. Harusnya sebelum kamu menuduh, tanya dulu papa kamu. Kamu makin kelewatan. Mas, jangan marahin Alia, Mas. Nanti dia bisa tambah benci kami, Mas. Tidak. Dia harus diberi pelajaran. Supaya dia tidak kualat sama yang lebih tua. Kamu masuk ke kamar. Alia, minta maaf. Gak usah, Mas. Saya sudah maafkan dia. Tambah dia harus minta maaf ke saya. Sekarang Papa makin yakin untuk mengirim kamu ke sekolah yang ada asramanya. Tidak salah lagi.
Mana duit gue? Besok pagi. Lu bilang katanya Indra palsu udah ngasih duitnya. Memang udah. Nih, buktinya. Ini cuma fotokopi. Itu memang fotokopi. Yang aslinya ada di kantor. Mesti dibukin dulu. Begitu uangnya udah dikasih, saya akan langsung kasih ke kamu. Nggak percaya banget sih. Kalau rencana lu berdua mau berjalan dengan sukses, lu jangan macem-macem ya sama gue. Karena gue bisa macem-macem sama lu berdua. Bentar. Kita harus ikutin dia. Dia pasti mau ke tempat persembunyiannya Indra. Jangan sayang, dia itu bajingan. Dan bajingan selalu aja berbahaya. Bukannya kita juga bajingan. Dia sendiri dan kita berdua. Jadi lebih bahayaan kita daripada dia. Ayo, Mah. Cek senilai 400 juta yang kemarin diantarkan Bu Rika ke kantor. Tidak bisa diuangkan, Pak. Itu pasti cek yang diceritain Bawang Putih tadi. Kenapa? Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh di bank. Apa kamu tidak menjelaskan sama Bang kalau tanda tangan saya ini tidak bisa persis sama dengan sebelumnya? Karena saya kan baru banyak sakit dan juga baru selamat dari kecelakaan. Sudah saya coba, Pak. Tapi mereka nggak mau menyimpang dari prosedur. Bapak kenapa? Tiba-tiba kepala saya pusing, puyeng. Saya harus kembali ke kantor, Pak. Kalau ada apa-apa, silakan Bapak hubungi saya. Saya pasti datang. Selamat siang, Pak. Ma, jangan marah. Mama lihat ini deh. Taram! Heru, siapa tuh? Nggak penting. Kok nggak penting? Mama tau nggak? Dia ini orang yang punya mobil yang kemarin dipakai sama Benny. Tahu dari mana nama dan alamat ini sayang, ha? Dari kantor polisi. Kantor polisi? Kok bisa? Jadi gini, Ma. Aku lapor ke kantor polisi. Aku bilang mobil kita kena tabrak lari. Terus aku kasih nomor plat mobil yang dipakai Benny tadi malam. Nah, aku dikasih alamat itu. Ternyata mobil itu punyanya si Heru. Heru itu pengusaha segala macem, Mah. Dan sekarang Benny itu kerja sama dia jadi supirnya dia. Kamu benar-benar hebat, sayang. Sekarang kartu sudah ada di tangan kita. Kita bisa beresin itu Benny. Dan si Toing yang tolol itu bisa kita setir dengan aman dan nyaman.
Berhenti, Alia. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Kalau papa mau saya pergi, saya akan pergi. Saya cuma pengen papa bahagia. Jadi saya akan nurutin semua kemauan dia. Tapi itu bukan papa kamu. Apa? Dia memang sangat mirip papa kamu. Tapi dia bukan papa kamu. Gimana bisa Putri ngomong kayak gitu? Saya tahu Putri selalu ngebantuin saya, tapi kali ini saya nggak percaya. Waktu kamu pingsan, kamu minum minuman dari papa kamu. Iya, tapi kan mereka mau ngeracunin papa. Terus kenapa dia harus pakai 3 kaos kaki kalau mau pakai sepatu papa kamu? Tapi Tanda tangannya juga beda sama papa kamu. ya itu kan karena kecelakaan Putri. Saya lihat foto dia ada bewoknya. Bajunya juga kampungan. Terus ada foto dia sama Ayam. Itu benar-benar foto papa saya. Ada lagi. Warna matanya biru. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya mau lihat sendiri. Pa. Pa, bangun, Pa. 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 Papa kenapa? Siapa kamu? Jawab, siapa sebetulnya kamu? Kejahatan tidak pernah abadi, karena kebenaran akan menghancurkannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.